jam 9 terus kemudian Hampir sampai 4 jam ya? hampir 4 jam ya, hampir 4 jam kita ngobrol Tukar dan pikiran, tukar sharing. pikiran ya. Kalau tadi Kang Nik wawancara saya tentang hipnoterapi kolbu itu seperti apa, saya juga banyak dapat ilmu loh tentang antropologi dari beliau, karena beliau adalah asisten profesor yang sebentar lagi profesor kan ya. Mudah-mudahan. Amin, Kalau amin. sudah ada buku yang bagus tentang hipnoterapi di Indonesia, Amin. mudah-mudahan bisa naik ke profesor. Amin, amin. Kita doain sama-sama ya teman-temannya. Kang Nik ini sebentar lagi bisa jadi profesor, sekarang jadi asisten profesor beliau ya. Oke. Nah, nah tadi Kang Nik wawancara dengan saya, lebih tepatnya wawancaranya informal ya, dari hati ke hati dan sesuai dengan tagline hipnoterapi kolbu. Ya ini namanya antropologi kolbu. Antropologi kolbu. Kedekatan. Oke, kedekatan ya. Jadi kita ngobrol, enak sekali kita ngobrol ya, sharing tukar pikiran. Jadi diam-diam saya itu ngambil ilmu loh, nyedot ilmu dari Kang Nik ini ya. Sepertinya beliau yang wawancara saya, tapi tanpa beliau ketahui dengan metode saya itu banyak loh ilmu antropologi yang saya serap dari beliau. Oh iya. Ilmu seperti apa yang diserap ya? Ya, oke. Yang jelas saya sangat bahagia sekali kedatangan Kang Nik ke sini gitu kan ya, untuk melakukan penelitian. Kemudian juga menanyakan tentang hipnoterapi kolbu itu apa sih, visinya apa gitu kan ya. Saya jelaskan kepada Kang Nik bahwa saya itu mendirikan hipnoterapi kolbu itu dengan visi untuk bisa memberikan semacam pemikiran deh ya, gitu kan ya, pemikiran bahwa ketika kita sehat itu harus sehat secara holistik, tidak hanya dari fisik tetapi juga harus sehat secara mental, secara psikis, secara sosial dan juga secara spiritual. Karena dengan sehat holistik itu kita betul-betul bisa menikmati hidup dengan bahagia seperti itu. Kemudian juga cerdas secara holistik juga gitu ya. Cerdas secara holistik itu tidak hanya cerdas secara intelektual ya Kang Nik ya, tapi juga cerdas secara emosional, cerdas secara sosial, bagaimana kita berempati, bagaimana kita berakhlak yang baik kepada sesama, yang kemudian itu akan juga pada akhirnya mengarah kembali lagi ya, cerdas secara spiritual, semuanya mengarah kepada kesehatan dan kebahagiaan loh gitu ya. Kang Nik seperti itu gitu. Dari Kang Nik nih, oke silakan, apa yang mau disampaikan? Ya, saya mau mengucapkan terima kasih dengan sedalam mungkin terhadap Kang Gani ini, karena saya dapat banyak ilmu hari ini, dan saya juga salut sama Kang Gani, sama para hipnoterapis lain yang berada di Indonesia, karena saya lihat kalau Kang Gani mengambil ilmu pengetahuan tentang hipnosis dan hipnoterapi yang asalnya memang dari luar, tidak hanya terima dan mengulangkan, tapi memang menyesuaikan dengan lingkungan dan membuat lebih baik lagi. Contohnya saja kalau di negara saya, yaitu Inggris, banyak sekali hipnosis yang dilakukan sebagai hipnosis formal. Dan mungkin itu cocok untuk budaya orang Inggris. Tapi pada saat Kang Gani melakukan hipnosis formal, dia tidak puas. Karena kayaknya banyak klien yang lagi relapse, tidak seefektif hipnoterapi kolbu yang dia bikin. Jadi daripada mengulangi yang kurang memuaskan, dan daripada cuma berhenti dan pindah ke jenis terapi atau kegiatan yang lain, Kang Gani kerja keras untuk buat inovasi, untuk mencari pendekatan jalur terapi yang lebih cocok bagi dia dan lebih cocok bagi kliennya, yang memang memuaskan dan bisa membuat orangnya sembuh, dan buat penyembuhan itu tahan dengan lama sampai kliennya betul-betul bisa move on. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Yang lagi menarik bagi saya, apakah ada yang negara-negara lain seperti negara Inggris bisa belajar dari contoh ini? Itu nanti kalau saya sudah pulang ke Inggris, saya harus berdiskusi dengan para terapis yang berada di sana, karena belum tentu yang berhasil di Indonesia akan berhasil di Inggris untuk beberapa alasan. Tapi ya paling tidak mungkin bisa dapat sedikit inspirasi, bisa berpikir lagi kenapa orang di sana begitu cenderung dengan yang formal, padahal belum tentu yang formal akan betul-betul membuat kliennya senang atau sembuh. Oke. Ya, terima kasih Kang Nik ya,
apa yang tadi kita bicarakan selama hampir 4 jam ya, ya mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat untuk banyak orang gitu kan ya. Artinya apa yang saya ungkapkan tadi itu adalah suatu hal yang betul-betul mudah-mudahan saya niatkan meskipun sedikit, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya gitu, seperti itu. Pasti ada banyak. Dan saya merasa juga pasti ada banyak untuk orang yang lagi menjadi subscriber di YouTube, subscriber di TikTok. Pasti mereka bisa dapat banyak ilmu yang langsung bisa dipraktekkan dalam kehidupannya. Baik sebagai seorang yang mau tangani atau membantu orang yang lagi sedang bermasalah, atau kalau dia mau dapat bantuan sendiri, ya jelasnya main aja ke tempat Kang Gani untuk dapat hipnoterapi kolbu, biar bisa mengatasi masalah itu dan bisa sembuh dengan lama, tidak akan relapse. Oke. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan nih ke teman-teman semua. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan Kang Nik ini bisa menjadikan kita lebih terbuka lagi pikiran kita ya. Karena segala sesuatu itu berasal dari terbukanya pikiran ya, Kang Nik ya, seperti itu ya. Karena yang saya lihat adalah ketika seseorang itu fix mindset, ya, pola pikirnya terkunci, itu tidak akan banyak yang bisa berubah. Betul. Tetapi ketika seseorang itu terbuka pikirannya, open mindset, itu akan banyak manfaat ya. Kang Nik tadi juga cerita, banyak saya belajar dari beliau ya tentang bagaimana kondisi suatu masyarakat, healing terhadap suatu masyarakat dengan pendekatan antropologi. Oh, saya belajar banyak loh teman-teman ya. Sangat boleh jadi Kang Nik mendapatkan dari saya 10%, saya dapetin ilmu dari Kang Nik itu 90%. Weh, sebaliknya. Oke, Kang Nik, pesan terakhir nih untuk teman-teman, ada closing statement apa nih? Closing statementnya cuma ya semoga sukses. Dan kalau ada tantangan dalam kehidupan Anda, jangan berpikir bahwa itu masalah yang tidak bisa diatasi. Pasti bisa diatasi, tapi mungkin perlu bantuan untuk mengatasinya. Jadi jangan malu-malu mencari bantuan dari teman, dari orang yang pandai berdiskusi, dari orang yang punya keahlian dalam bidang psikologi atau hipnoterapi atau segala macam. Kalau ketemu dengan satu orang tidak berhasil, jangan putus asa mencari orang yang lain yang memang cocok untuk membantu Anda dengan masalah itu. Dan nanti pasti bisa lebih baik lagi. Jadi semoga sukses dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.